Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan renungan kita di 1 Samuel 20 ayat 1 sampai dengan 24a. Wah, tidak sadar saudara, sudah masuk ke pasal 20. Dan bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti video saya pada hari ini, saudara bisa melihat video-video saya sebelumnya untuk kita belajar dengan lengkap di 1 Samuel ini. Saudara, saya tetap mengharapkan saudara membaca semuanya ya, dan saya akan membaca hanya beberapa bagian saja. Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama, sampailah ia kepada Jonatan, lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Jonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara kecil maupun baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Jonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati, namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Jonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Dan Jonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, kisah Jonatan dan Daud merupakan kisah klasik persahabatan. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat. Saudara bisa melihat di 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Dan persahabatan itu tulus karena Jonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau juga saingannya untuk menduduki tahta Israel. Saudara, kita telah membahas ini beberapa hari yang lalu. Dan persahabatan tanpa pamrih itu terus dipertahankan bahkan saat Saul ingin membunuh Daud. Memang Jonatan di sini masih ragu-ragu apakah memang Saul itu benar-benar akan membunuh Daud begitu. Dan kasih setia itu melandasi persahabatan Jonatan dan Daud. Itu sebabnya Jonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan keras Saul ayahnya. Memang ini persahabatan yang luar biasa yang mengalahkan kasihnya dengan orang tua. Ini memang persahabatan yang menurut saya sangat jarang untuk terjadi dalam kehidupan kita. Dan Jonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjiannya apabila suatu saat kelak Daud selamat dan keluarga Saul binasa. Dari sini di ayat yang ke-15 kita bisa melihat bahwa Jonatan mengetahui bahwa suatu saat nanti Daud itu akan menjadi raja menggantikan ayahnya. Sehingga mereka mengikat satu perjanjian. Artinya Jonatan mengharapkan Daud berjanji kepadanya untuk tidak menghapuskan nama Jonatan dari keturunan Daud. Persahabatan Jonatan dengan Daud merupakan persahabatan tanpa pamrih ataupun hitung-hitungan untuk rugi. Saudara, saya nggak tahu apakah kita memiliki sahabat yang sedemikian baiknya begitu ya. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, ya kita harus mencari sahabat yang seperti ini gitu ya. Dan seorang sahabat bersedia berkorban, bahkan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Saudara, ini luar biasa. Jonatan mempertaruhkan segala-galanya untuk menyelamatkan Daud. Di manakah persahabatan seperti itu bisa kita temukan pada masa kini? Saudara, banyak orang sekali ingin berteman dengan kita karena memiliki motivasi tersendiri. Kita jarang sekali menemukan sahabat dalam kehidupan kita. Kalaupun ada 1, 2, 3, nggak banyak. Sisanya adalah berteman seperti biasa saja. Saudara, siapakah yang bisa menjadi sahabat sejatiku? Mungkin pertanyaan perlu dirubah. Siapkah kita dibentuk Tuhan menjadi seorang sahabat seperti Jonatan atau Daud? Sebagaimana Kristus telah mengorbankan jiwanya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Kalau engkau tidak memiliki sahabat, ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita, yaitu Tuhan Yesus. Maka, mari kita datang kepada sahabat kita ketika kita membutuhkan pertolongan. Ketika kita membutuhkan pertemanan, persahabatan. Datanglah kepada Kristus. Saudara, kalau kita sudah bersahabat dengan Tuhan, maka segala sesuatunya menjadi enak.
Seperti Daud menceritakan semuanya isi hatinya, seperti Jonathan juga menceritakan semua isi hatinya. Jika kita belum bisa mencurahkan isi hati kita, jangan-jangan kita memang belum memiliki sahabat. Tetapi ketahuilah saudara sekalian, sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Datang kepada Dia dan ikatlah persahabatan dengan Dia. Amin. Tuhan memberkati kita hari ini.